Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walada. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pemateri, Ibu Arum Sariwati. Halo adik-adik peserta MPLS yang saya cintai. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pasti kalian tidak asing lagi dengan saya, yaitu Siti Mesaros. Saya sebagai MC. Kali ini kita kedatangan pemateri yang luar biasa dan sangat cantik tentunya. Wow. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah, dengan materi penguatan pendidikan karakter, moral, dan perilaku. Wow, materi ini adalah nilai utama kita untuk menjadi seseorang yang lebih sukses di masa depan. Bismillah. Baiklah, kita mulai acara ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, langsung saja kita beri sambutan yang meriah untuk pemateri kita, Ibu Arum Sariwati. Oke, terima kasih Mai. Terima kasih. Bisa langsung? Lanjut. Selanjutnya, saya akan membacakan pengenalan pemateri terlebih dahulu. Silakan. Nama Bunda Arum Sariwati, Direktur Haipa Montessori Islam School Kota Serang Provinsi Banten. Bener Umi? Ya. Tim Perumus Hubungan Industrial KKHI Departemen Kementerian Ketenagakerjaan dan Jamsos Republik Indonesia 2015 sampai 2016. Trainer pada training interaktif online Dunia Anak 2014. General Manager sekaligus Ketua SIT Fothona Palembang 2012 sampai 2014. Konsultan SDM Putra Satya Igama Group 2012 sampai 2013. Dalam aktivitas organisasinya, ia pernah menjadi analisator asesmen pengembangan organisasi sosial, motivator, dan trainer leadership Center Formula Hati. Lembaga Pelatihan dan Pengembangan SDM 2005 sampai 2010. Manajer Program Sekolah Komunitas Ibu Kota Depok 2007 sampai 2010. Analisator Pemulihan Karakter Berkebutuhan Khusus di Terapi Mental Center 2008 sampai 2009. Guru Sekolah Alam Semut Jakarta 2008 sampai 2010. Kita persilahkan kepada Ibu Arum Sariwati untuk menyampaikan materinya. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih Mai. Sama-sama. Apa kabar Mai? Alhamdulillah sehat. Umi sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Ya, pandemi begini kita tetap semangat ya. Ya pastinya Umi. Adik-adik siswa baru. Iya. Ya. Berapa banyak nih siswa baru kita hari ini? 100 lebih Umi. Ya. Masya Allah. Selamat datang saya ucapkan di SMA Negeri 7 Kota Serang tercinta ya. Yeah. Jadi adik-adiknya Mai ini nanti kita ketemu langsung di sekolah ya. Nah, sekarang nih Mai kita akan bicara tentang pribadi unggul. Tadi kan Mai bilang topik kita hari ini bagaimana menjadi pribadi yang sukses gitu ya di masa depan. Nah, sekarang saya kesempatan kali ini akan membawa tentang bagaimana kita menjadi pribadi unggul gitu. Kita harus unggul ya. Kalau nggak unggul, ya untuk apa gitu ya. Betul. Oke, sekarang kita mulai ya. Nah, pribadi unggul. Next. Oke, saya pegang boleh ininya. Oke ya. Nah, pribadi unggul itu ya sama dengan pribadi sukses. Jadi kalau kita bicara tentang pribadi unggul, kalau bicara unggul ya, itu adalah kita bicara tentang pribadi yang sukses. Jadi dalam arti tidak bisa sukses kalau kita tidak bisa unggul.
Dan kita tidak bisa menjadi unggul kalau kita tidak jadi sukses. Nah, pertanyaannya sukses itu apa? Iya kan? Iya, betul. Nah, nih adik-adik di rumah yang mendengarkan dan semua yang ada di sini, sukses itu apa sih? Ya kan? Wah, sukses itu mungkin ada yang sudah bilang nih ya, mungkin sudah pernah mengartikan di dalam pikirannya gitu ya, pemahamannya bahwa sukses itu adalah kalau sudah lulus, benar kan? Iya, betul. Benar? Ya. Menurut Maya gimana sukses itu? Sukses itu kalau menurut Mai itu semua keinginan Mai, kebutuhan Mai itu udah tercapai menurut Udah Mai. tercapai. Oke, kita lihat nanti ya. Iya. Itu bener nggak sih gitu ya? Nih, jadi sukses itu ada yang bilang kalau sudah lulus, sudah kuliah ya, kemudian sudah sarjana, kemudian sudah mapan, Iya. sudah kaya. Itu nih namain sukses. Bener nggak sih? Yuk kita lihat apa kata tokoh dunia ya. Saya kumpulin yang kira-kira terkenal aja. Banyak, tapi yang terkenal aja ya. Kita kumpulin, kita lihat ya. Apa sih kata sukses, pengertian sukses dari orang-orang atau tokoh-tokoh dunia yang memang sudah sukses. Iya, Ya. betul, Mi. Kita lihat satu-satu ya, Mai ya. Nih yang pertama, tahu nggak siapa dia? Bill Gates. Ya, wah, orang terkaya di dunia ini ya. Wow. Indonesia juga bisa dibeli nih. Apa katanya? Kesuksesan mendorong orang-orang cerdas untuk berpikir bahwa dirinya tidak akan pernah kalah. Jadi sukses itu bukan berarti sudah lulus, sudah kaya, sudah mapan, sudah tercapai cita-cita, keinginan, bukan. Itu proses hasil itu. Hasil suksesnya itu. Hasil sukses. Yang namanya sukses itu berarti dia bilang bahwa kesuksesan mendorong orang-orang cerdas ya, itu berpikir bahwa dirinya itu tak pernah kalah. Nah, jadi Mai itu kalau mau jadi orang sukses, punya jiwa nggak pernah kalah. Nah, itu berarti sudah punya pribadi sukses ya. Kemudian Thomas Edison, siapa sih ya yang nggak kenal fenomenal ini ya, tokoh fenomenal ini. Dia bilang apa? Sukses adalah 1% inspirasi, 99% keringat. Artinya apa itu? 1% inspirasi, ide inspirasinya cuma 1%, selebihnya keringat. Artinya susah payah. Iya, melakukannya ya, Umi. Melakukannya dalam mencapainya gitu ya. Kalau kalian pengen sukses, punya pribadi sukses, kan hari ini kita bicara tentang pribadi sukses dulu. Kita semua belum sukses, tetapi pribadi sukses itu harus kita miliki ya. Contohnya beberapa yang sudah disampaikan di sini. 99% itu keringat. Artinya kita harus susah payah berjuang. Yang nggak mau berjuang berarti bukan pribadi sukses ya. Oke. Nah, kemudian Napoleon Hill. Apa kata Napoleon Hill? Sukses itu adalah semua orang sukses itu pasti melewati kepahitan dalam hidup. Ya. Nah, jadi Mai jangan galau kalau pahit ya. Nih, merenung ya. Ya. Diputus pacar aja. Aduh. Anak-anak ini ya, remaja ya udah galau, udah kayak Putus asa, sudah Umi. putus asa. Iya. Padahal kalian yang harus punya pribadi sukses itu, kalian harus tahu bahwa orang sukses itu pasti melewati kepahitan. Gak ada orang sukses itu dari pertamanya senang, gak ada ya. Nah, kemudian yang berikutnya Donald Trump. Tahu ya? Iya, Presiden Amerika mantan ya. Nah, apa katanya? Sukses bagaikan berjalan maju dari satu kegagalan menuju kegagalan lain. Jadi jangan takut gagal, teman-teman ya. Siswa-siswa SMA 7 Kota Serang, jangan takut gagal ya. Misalnya hari ini gagal, jangan takut. Jalan lagi, maju terus ya. Nanti gagal lagi, nggak apa-apa. Jalan lagi, maju lagi, gagal lagi, maju lagi. Yang sudah mulai usaha juga seperti itu. Sudah ada keinginan mau buka usaha, all shop dan lain sebagainya, gagal satu, nggak apa-apa, baru satu. Iya, betul. Ya, satu hari itu coba kamu hitung berapa kali kita gagal, atau satu bulan berapa kali kita gagal. Ada 20 kali gagal. Kurang lebih, Umi. Kurang lebih berarti udah bagus itu. Kalau misalnya, aduh saya gagal,
aduh kenapa, aduh nggak enak badan nih, kenapa saya gagal, nggak semangat. Berapa kali kamu gagal dalam 1 bulan? Ya 1 kali itu aja. Iya, baru 1 kali, cemen. Ya, karena apa? Karena pribadi sukses itu adalah maju dari satu kegagalan menuju kegagalan yang lain. Jangan pantang menyerah ya Jangan Umi. pantang menyerah, ya. Nah, jadi prinsip sukses itu adalah apa? Kerja keras, gagal, kalah, pahit, bangkit, berusaha, tidak menyerah, terus bergerak maju. Itu namanya pribadi sukses. Kalau kita semua sudah bisa nerima ini, kita bisa menjadi pribadi sukses dan bisa menjadi unggul. Ya, jadi jangan takut, teman-teman ya. Jangan takut gagal, jangan takut susah, payah gitu. Jangan. Karena apa? Berarti Anda sudah memiliki pribadi sukses. Ya. Aduh, gagal, kalah, nggak apa-apa. Maju lagi. Coba lihat di situ. Di situ pertandingan apa? Balap lari. Balap lari. Coba lihat tampang mereka. Santai nggak? Enggak. Mereka sedang mencapai apa? Kesuksesan. Mereka sedang meraih kesuksesan. Coba lihat mukanya. Santai nggak? Enggak. Nggak ada. Berarti kesuksesan itu memang orang yang sangat gigih mendapatkannya. Kalau kalian mudah menyerah, sudah susah ya, gitu. Ya, lihat dari sini, lihat tuh. Ya, dengan seluruh tenaganya, ya kan, mukanya aja udah nggak karuan ya, seperti itu. Jadi kalau kalian sudah bersusah-susah, kalah berkali-kali, wah, keren itu berarti ya. Kalian punya pribadi sukses. Oke? Ya. Nah, lihat ya bahwa Anda ya, kita semua ini Mai ya, teman-teman di rumah juga, bahwa kalian punya jiwa yang lebih besar dari tubuh Anda sendiri. Maksudnya gimana Umi? Kita itu punya kemampuan mental itu lebih besar dari tubuh kita sendiri, fisik kita sendiri. Begitu. Seperti ini, lihat ya. Kita tuh harus punya anggapan bahwa mental kita itu besar, kuat gitu. Allah menciptakan kita itu seperti itu. Itu bedanya manusia dengan hewan. Begitu. Dia punya apa? Dia punya akal, pikiran, dia punya ide. Seperti itu ya. Iya. Bahkan ya, kita itu lebih kuat dari apa yang kita kira. Jadi jangan menyerah ya bagi teman-teman yang kurus ya. Ya, menganggap bahwa aku lemah, kenapa badan aku kurus. Tidak. Karena apa? Karena upaya itu bukan hanya dari otot, tapi dari semangat ya, dari ide, inspirasi, mimpi, begitu. Jadi jangan menyerah bahwa aduh nggak bisa lah, kalau aku mah kecil gitu ya, pendek gitu misalnya, udah kecil udah pendek gitu ya, udahlah aku mah di belakang aja. Jangan begitu. Bahwa ingatlah bahwa kekuatan kita itu, kekuatan mental kita atau kita itu ya lebih kuat dari fisik kita sendiri kalau kita mau memaksimalkannya ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas nih, Mai, 7 pilar pribadi unggul. Kalau yang tadi kan pengertiannya, ya. Sekarang kita pengen tahu apa sih 7 pilar pribadi keunggulan, apa yang pribadi supaya bisa menjadi pribadi unggul, ya. Mai mau nggak? Mau Umi. Iya mau dong ya, teman-teman di rumah juga harus mau. Dan benar-benar perhatikan apa saja 7 pilar pribadi unggul itu. Teman-teman yang di sini juga harus benar-benar fokus. Bagaimana sih menjadi pribadi unggul ya? Oke. Mai tadi bilang mau, berarti mau sudah mulai nanti perhatikan satu-satu, dan harus satu-satu itu 7 pribadi ini harus mulai dilakukan nanti setelah ini. Oke? Siap-siap Umi. Oke ya, kita mulai ya. Nah, katanya yang pertama adalah karakter. Karakter, apa sih pengertian karakter?
Ada yang bilang karakter itu apa? Kepercayaan, tanggung jawab, rasa hormat, kepedulian, ya, keadilan, dan keberanian, begitu ya, cinta negara, itu juga sebenarnya karakter. Ketekunan, integritas, semua yang kita lakukan dengan baik itu adalah karakter, begitu. Atau semua kebaikan itu kita lakukan atas dasar kesadaran, itu juga karakter. Bukan disuruh-suruh gitu, ya. Mai masih nggak di rumah disuruh-suruh, nyapu, disuruh ini. Kesadaran diri sendiri Nah, sih. kalau sudah ada kesadaran, artinya kita sudah punya karakter, ya. Nah, perilaku positif bisa menjadi otomatis, itu sudah karakter artinya. Jadi kalau perilaku positif tapi harus disuruh-suruh, ya, harus di checklist, dipantau, diawasi terus, dimonitor, ya. Nggak dimonitor, udah. Mai sholat, sudah sholat, gitu ya. Mai sudah sholat, oh iya belum. Nah, itu berarti perilaku positifnya belum menjadi otomatis, artinya itu belum jadi karakter. Kalau kita sudah melihat bahwa, oh, kita melihat nih di diri kita sudah jadi karakter belum, ya, kita sudah punya karakter baik belum, gitu ya. Nah, bisa dicek di situ, ya. Kalau kita semua pekerjaan atau yang menjadi tanggung jawab dan tugas kita itu harus perlu diawasi, harus perlu dimonitor terus, harus terus dicek, dimarahin, ya, karena nggak berkualitas, wah itu berarti karakter kita belum punya karakter berarti, ya. Iya. Nah, berikutnya yang kedua. Yang kedua itu adalah mampu mengatur dirinya. Nah, Mai, teman-teman di rumah, kalau kita ingin punya pribadi unggul, ya, yang kedua ini paling penting juga, bisa mengatur dirinya. Kenapa? Karena anak-anak sekarang nih, ya, anak-anak remaja ini, ya, gitu, kadang-kadang suka lost control, suka nggak bisa ngatur dirinya gitu. Nih kalau misalnya kita pertemuan langsung, saya bisa siapkan nih, ya, semua ada kertas, semua pesertanya harus tulis, ya, bagaimana mengatur dirinya, apa. Nah, coba lihat di sini. Tentukan apa yang Anda harapkan dari diri Anda. Kita mulai dari situ supaya kita bisa mengatur diri kita. Kadang-kadang kan bingung. Kalau dari dulu disuruh mengatur diri buat manajemen waktu. Pagi jam 8 sampai jam sekian itu aja. Iya. Ternyata mengatur diri itu bukan masalah Waktu. buat jadwal seperti jadwal pelajaran, bukan. Bukan jadwal kegiatan gitu ya. Tetapi kita bisa menentukan apa yang Anda harapkan dari diri Anda. Kayak Mai nih sekarang atau teman-teman di rumah. Apa sih yang kita harapkan dari diri kita ini apa? Oh, aku harapkan aku ini nanti hebat. Bener nggak sih? Iya, betul. Bener kan? Aku harapkan aku ini beruntung. Bener nggak? Iya, betul. Dapat pacar yang ganteng misalnya. Mai enggak ya? Enggak begitu? Enggak, maksudnya enggak pacar yang ganteng, enggak Umi. Iya, kayaknya biasa ya gitu. Iya. Saya juga begitu kok dulu lagi SMA, pengen punya pacar yang ganteng, sayang aja nggak dapet. dapet ya. Oke, nah masa depan, maksudnya gini, tentukan apa yang Anda harapkan dari diri Anda untuk masa depan Anda, orang tua, saudara Anda. Apa yang kamu harapkan dari diri kamu? Apa yang kamu harapkan dari masa depan kamu? Ada nggak sih di antara kita yang pengen masa depan kita hancur? Enggak ada. Kenapa bisa hancur? Karena tidak bisa mengatur diri. Kalau dari sekarang Anda menentukan apa yang Anda harapkan dari diri pribadi kita untuk masa depan kita, itu apa sih yang kita harapkan, dipikirin dari sekarang. Gitu, jangan hidup itu mengalir seperti air, ngalir aja, nanti ujungnya ke got.
Iya. Dipikirin, didesain, direncanakan, dibuat strateginya. Misalnya aku nanti mau jadi orang kaya masa depannya. Kayanya kayak gimana gitu. Ya, jangan kayak petani garam yang selalu berdoa semoga garamku habis hari ini. Tahu-tahu ketika dia menyeberang lautan, ketumpah perahunya ke sambar ombak. Habis. Kan dia sesuai doanya. Dia nggak bilang habisnya karena apa, terjual dan uangnya terkumpul, benar nggak? Iya, betul. Nah sekarang kita harus rigid, ya apa yang kita inginkan tuh harus rigid. Jangan juga maaf ini ya, ada yang bilang bahwa pokoknya aku mau selamat dunia akhirat. Itu terlalu luas gitu, bukan terlalu luas maksudnya, tidak terperinci. Kalau Anda punya 100 harapan masa depan, buat 100 harapan. Buat itu di kamar, ya. Kalau bisa dibuat ini kayak spanduk, tempel di kamar. Jangan foto pacar mulu yang ditempel atau foto idolanya, ya. Mulai sekarang Anda gunakan waktu sebaik-baiknya. Mengatur diri berarti sudah bisa menentukan apa yang Anda harapkan bagi diri Anda sendiri, masa depan, apa yang Anda harapkan untuk orang tua Anda, misalnya pengen membahagiakan orang tua, ada nggak sih punya perasaan seperti itu? Coba. Ada. Iya, jangan ada aja, ya. Ada tuh bagaimana, ya? Oh pengen nanti aku bahagiakan orang tua. Seperti apa? Oh pengen ngajak anak orang tua umroh misalnya gitu. Oh pengen ngasih orang tua nanti kendaraan dan hidup yang lebih layak. Itu harus disebutin, ditulis, jangan cuma dibayangkan, ya. Nah makanya kalau langsung nih enak nih Mai, ya. Semua peserta nanti saya suruh tulis, ya, minimal 50 harapan. Wah, pernah nggak nulis 50 harapan? Belum. Harus mulai nanti. Ketua pengurus OSIS harus punya, ya, minimal 50 harapan bagi dirinya, masa depannya, untuk orang tuanya, keluarganya bagaimana. Agar Anda tuh punya desain, ya, pemikiran segala macam gitu. Karena apa? Karena darah, otak segala macam, lingkungan akan mendukung harapan Anda menjadi doa. Ya? Iya. Oke. Nah, lalu ya, tentukan juga apa yang tidak dapat Anda terima. Kira-kira Mai ada kan? Kira-kira apa yang nggak bisa saya terima? Ada kan? Ada, Umi. Ada. Nggak usah diomongin, saya udah tahu. Pasti ada kan? Ada. Itu ditulis juga. Ya, kalau memang malu, ya, nggak mau dibaca orang, misalnya orang tua atau kakak adik gitu ya, tulisnya di buku disimpan, ya, diselip di bawah kasur. Maksudnya kita juga selain harus menentukan harapan apa terhadap diri kita dan masa depan kita, kita juga harus tahu apa yang tidak bisa kita terima. Misalnya ya, contoh, aku nggak mau ditipu orang misalnya, ya kan? Iya. Atau aku nggak mau dihina. Bener nggak sih? Bener. Yang nggak bisa diterima tuh, aku tuh nggak bisa diterima. Aku nggak bisa kalau ada orang yang hina diri aku. Kan semuanya pasti teman-teman juga harus punya nih, pasti punya ya, pasti punya. Dan semua orang beda-beda. Ya, seperti juga harapan dan masa depan, begitu juga dengan apa yang tidak diterima, yang tidak bisa diterima. Itu pasti punya, masing-masing beda. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang tidak bisa kita terima, itu bisa mengontrol diri kita. Itu yang namanya bisa mengatur hidup. Kalau kamu mau nggak dihina orang? Nggak mau. Nah, artinya kamu jangan menghina orang. Itu dia. Makanya harus ditulis, ya. Iya, Gitu. Umi. Jadi kita bisa, oh iya ya, aku sudah pernah menulis ini, ya. Artinya walaupun khilaf, lupa, sudah menghina orang, tapi akhirnya ada kontrol, self kontrolnya, minta maaf, ya, gitu.
Iya. Oke. Kalau misalnya aku nggak bisa terima kalau orang salah sama aku tuh nggak minta maaf. Ada yang begitu? Ada. Ya, berarti kita tidak boleh seperti itu. Nah, harus buat. Kalau saya bilang 50 yang tidak bisa Anda terima, bisa nggak buatnya? Harus bisa. Kalau bisa lebih dari itu, wah keren ya. Kalau Anda bisa memulai itu, teman-teman di rumah udah bisa menjadi pribadi unggul ya. Iya, Umi. Oke. Ya. Nah, tanyakan itu pada diri Anda. Anda harus merenung untuk diri Anda, jangan merenung mikirin orang lain. Ya, nih Mai jangan mikirin orang lain terus. Diri Mai sendiri nih gimana? Dipikirin dong. Iya, Ya, benar, Umi. apa harapannya? Apa yang tidak bisa diterima? Masa depannya harus bagaimana? Gitu. Satu hari merenung. Ya, merenung satu hari. Apa gitu? Tanyakan pada diri Anda. Karena apa? Karena Anda nggak mungkin berbohong pada diri kamu sendiri, ya kan? Iya, betul. Iya, kamu boleh bohong sama yang lain, tapi kamu nggak bisa bohong sama diri kamu sendiri. Jadi ini harusnya ya kita di SMA Negeri 7 ini harus ada, misalnya kayak pelatihan motivasi diri, bagaimana menjadi pribadi unggul seperti itu. Nanti itu ada teknis-teknisnya. Minimal seperti ini bisa menuliskan 50 harapan, 50 yang tidak bisa diterima dalam hidup. Keren itu sudah bisa menterapi diri namanya. Ya, oke. Kita lanjutkan ya, Maya ya. Baru 2 ini, ya, baru 2. Kita lanjutkan teman-teman. Oke, yang ketiga adalah role models. Role models ini apa ya bahasa Indonesianya? Role model, panutan, ya, contoh panutan gitu, ya benar panutan. Nah, Mae, kita itu teman-teman ya di rumah, ternyata pribadi unggul itu tadi yang pertama kita harus, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi punya karakter, yang kedua mampu mengatur dirinya, yang ketiga itu kita harus bisa menjadi panutan gitu, motivator ya, menjadi contoh yang baik, bukan saatnya lagi hanya mencontoh. Kalau dulu nih zaman SMP SD ya, kita kerjaannya mencontoh ya gitu. Kalau ada artis-artis Korea ya, mulai tuh joget-jogetnya sama dengan ini ya, lagi makan. Ya, begitu ya? Iya, betul. Gitu di kaca. Aduh, kayaknya banyak yang kesinggung ini. Begitu ya? Itu dulu. Ataupun kalau sekarang nggak apa-apa, tapi harus juga bisa mulai menjadi contoh bagi orang lain. Ya, jangan menjadi pecontoh, menjadi objek terus gitu. Jangan menjadi orang yang selalu mencontoh orang lain. Ya, sekarang berpikir bahwa kita harus menjadi contoh orang lain. Nama ini harus jadi orang yang bisa memberikan contoh pada orang lain, panutan, begitu ya. Nah, apalagi pengurus OSIS nih, harus kuat mentalnya ya, harus kuat betul, pribadinya. Kenapa? Karena bisa menjadi contoh bagi adik-adiknya ya. Nah, misalnya menjadi inspirasi ya, menjadi semangat bagi orang lain dalam hal positif gitu ya. Nah, jadi mulai sekarang harus bisa jadi contoh. Yang ketiga ini bisa menjadi contoh kalau yang ke-1 dan ke-2 tadi sudah bisa dilakukan gitu. Harus punya karakter dulu, harus bisa mengatur dirinya dulu. Cara mengatur diri tadi, buat harapan, buat apa yang gak diterima, nanti bisa jadi contoh. Nggak bisa ujuk-ujuk aku mau jadi contoh bagi orang lain gitu, nggak bisa ya, nggak bisa begitu ya. Nah, kenapa? Karena nih seperti ini, lihat ya, kita tidak harus hebat saat memulai, karena memang orang itu nol kan dari awalnya. Ya pasti semua orang nggak hebat, benar nggak? Nggak ada orang hebat dari lahir, nggak ada ya, nggak ada gitu ya. Kemudian
Tetapi kita harus memulai untuk menjadi hebat. Kita mulai untuk menjadi orang hebat itu sekarang. Orang hebat itu bisa memberikan contoh, bisa memberikan inspirasi kepada orang lain. Ya. Nah, kita lihat apakah kita ada di sini, teman-teman? Kelihatan nggak? Ya. Ini apa sih, Mai? Coba. Orang sedang anak-anak remaja sedang dikumpulin karena tawuran ya, Umi. Tawuran, iya. Ini polisi ya. Iya. Ini teman-teman ada di mana? Ada di sini? Mai ada di sini nggak? Nggak ada. Nah, teman-teman di rumah nggak harus cek ya. Apakah teman-teman ada di sini? Atau di sini? Merdeka atau mati? Ini pejuang dulu, merdeka atau mati, mereka perang. Iya betul. Ya, bukannya merdeka atau mati karena narkoba. Aduh, sayang banget ya. Jangan sampai teman-teman ya. Kenapa sampai bisa lari ke narkoba? Karena apa? Karena tidak punya pilar-pilar pribadi unggul. Ya? Iya betul, Umi. Tidak punya, rapuh. Ya, galau gitu ya, rapuh. Ya. Padahal kalau kita menganggap bahwa kegagalan itu adalah ciri-ciri kesuksesan, berarti Mai jangan sedih kalau gagal. Jadi jangan langsung ke drug, jangan langsung ke larinya ke narkoba. Karena apa? Kegagalan adalah ciri dari kesuksesan. Nggak bisa sukses kalau nggak gagal, ya di awalnya gitu ya. Jadi tentukan diri Anda ini ada di mana, ya. Nih, ada di sini. Wah, jangan sampai ya, Maya. Iya, kita harapkan semua siswa-siswi di SMA Negeri 7 ini terhindar dari hal-hal yang menghancurkan masa depannya, ya. Iya. Atau coba lihat apakah Anda di sini ada di sini? Nah, Mai pernah jadi bagian dari remaja masjid? Pernah, Umi. Pernah, iya ya. Tentukan pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda ada di sini? Ada, Umi. Iya, gitu ya. Apakah Anda ada di sini? Ini sedang rapat pengurus OSIS ya. Atau mungkin acara-acara sekolah gitu ya, event-event mereka berpartisipasi. Teman-teman juga ya, kita buka kesempatan ya, bukan? Iya, untuk betul. Teman-teman berpartisipasi, bagi teman-teman yang suka berkreasi dan berkarya ya. Mungkin SMA Negeri 7 akan membuka peluangnya. Benar nggak? Betul Iya, sekali. apalagi pengurus OSIS ya. Iya. Membuka lebar ya sambutan kepada teman-teman yang mau menjadi pengurus OSIS. Betul? Betul sekali. Oke ya. Nah, Anda ya, Mai, Anda adalah apa yang Anda pikirkan dan yang Anda lakukan. Jadi nggak usah nanya-nanya lagi siapa saya. Karena Anda itu adalah apa yang Anda pikirkan dan yang Anda lakukan. Tadi kalau kita lihat ya, ada di mana Anda, itu adalah hasil pikiran. Kenapa? Kalau dipikirkan dan dilakukan ya sudah pasti itu, ya kan? Berarti itu memang diri Anda sendiri. Anda di masjid, ada di kegiatan-kegiatan pramuka, organisasi dan lain sebagainya, ya. Jadi Anda nggak perlu susah-susah untuk mengenal diri Anda itu siapa, teman-teman juga, karena Anda adalah apa yang Anda pikirkan dan yang Anda lakukan. Oke? Gimana nih? Udah panas? Kita lanjut. Oh, lanjut, teman-teman, kita lanjut ya. Oke. Nah, yang keempat ini adalah rasa hormat dan peduli. Jadi pribadi unggul berikutnya adalah kita semua harus memiliki rasa hormat dan peduli. Ya gitu, secantik-cantik apapun kalian, seganteng-gantengnya siapapun kalian ya, kalau tidak punya rasa hormat dan peduli, nggak ada apa-apanya. Ya, gitu. Mendingan jelek tapi punya rasa hormat dan peduli. Tapi mendingan cantik tapi punya rasa hormat dan peduli. Kayak kita berdua ya. Aduh, cantik dan punya rasa peduli dan
rasa hormat, benar nggak? Betul, Umi. Teman-teman juga ya, iya. Nggak apa-apa deh cantik ya, nggak apa-apa ganteng, yang penting punya rasa hormat dan Peduli. Oke, enak banget ya kalau begitu ya. Nah, jadi memang kita itu penting punya rasa hormat dan peduli. Rasa hormat pada orang tua, guru, ya, dan lain sebagainya, ya. Karena apa? Karena menghargai diri sendiri dan menghormati orang lain adalah dasar dari semua karakter positif. Gitu. Jadi inner beauty-nya itu sebenarnya karakternya, rasa hormat dari perilakunya, rasa hormat dan pedulinya. Punya nggak itu? Ya, kalau cantik fisik nih Mai, bisa make up, cantik. Apalagi foto selfie ya, habis make up, cantik banget ya. Tapi apa di balik kecantikan itu? Nggak ada yang tahu, ya kan? Kalau dia punya pilar-pilar yang sampai keempat ini, wah berarti dia juga punya kecantikan dari dalam dirinya, ya, punya rasa hormat dan peduli. Menghargai diri sendiri, menghormati orang lain adalah dasar dari semua karakter, ya. Iya, betul. harus punya, ya. Nah, bagaimana sikap Anda pada orang tua atau keluarga, teman, dan lingkungan Anda? Tanya itu. Cek, evaluasi. Bagaimana ya sikap kamu pada orang tua kamu, pada keluarga kamu, saudara kamu, pada teman kamu, ya, atau lingkungan kamu? Peduli nggak? Kadang lihat sampah di jalan karena merasa bukan sampah Punya kita. kita malas buangnya. Iya. Ya kan? Iya gitu. Atau mungkin pernah sampai ibaratnya harus menyimpan sampah karena nggak mau membuang sampah sembarangan. Berarti sudah punya rasa peduli yang sangat tinggi. Iya. Gitu, ya. Kemudian menghargai pendapat orang lain, menghargai selera teman kita, tidak memaksakan kehendak, itu juga adalah cermin atau unsur-unsur rasa hormat dan peduli. Menghargai, kita hargai, nggak boleh kita harus paksakan, atau misalnya bilang, ih kok kamu suka warna itu sih? Nah, jangan dong, ya, biarin aja. Aku suka warna orange, terus Mai nggak suka nih warna orange. Mai nggak boleh ngomong, ih aku mah nggak suka, ya nggak boleh begitu, ya. Ya harusnya, oh kamu ini ya keren kalau kamu suka warna orange ya. Kalau saya suka warna putih, katakan aja nggak apa-apa. Jangan juga karena kita nggak suka, lalu kita merendahkan apa yang disukai oleh orang lain, ya. Iya. Nah ini anak-anak, teman-teman nih kadang-kadang candaan-candaannya kayak gitu ya. Iya, benar, Ya, Umi. kelewatan ya candaannya. Kamu kok jelek amat sih? Ya kalau sama teman mungkin nggak apa-apa, tapi jangan sering juga begitu. Gitu. Ya, jangan keseringan, karena saya dulu pernah punya teman ya, Iya. begitu. Selalu diomongin, kamu mah nggak bakal berhasil, kamu mah nggak bakal bisa. Ternyata sekarang ternyata benar, dia nggak menjadi orang yang berhasil karena dia bilang gagal terus gitu ya. Iya. Sampai kemarin dia bilang, wah saya mah nggak jadi orang gitu, karena dia akhirnya mengambil ibaratnya menjadikan masuk ke bawah alam sadar dia yang selalu diomongin sama temennya. Jadi teman-teman di rumah hati-hati sama teman-teman ya. Iya. Ya nggak boleh menghina, ya, mengejek begitu. Walaupun main-main, tapi main-mainnya jangan, harus sebatas yang wajar, dan jangan juga sering-sering. Iya, betul. Ya, jangan judgmental gitu ya. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ya, kita lihat ya. Nih, Anda adalah bagaimana sikap Anda pada orang tua. Nah, teman-teman di rumah nih, cek ya. Iya, betul. Sebenarnya rasa peduli kita pada teman, pada orang lain ya, itu sebenarnya sumbernya bagaimana sikap kamu dengan orang tua kamu. Gitu. Jangan kamu bisa baik sama teman kamu, tapi kamu nggak bisa baik sama orang tua. Nah itu akhirnya apa? Psikologisnya terganggu. Jadi seperti ada dua kepribadian, nggak tenang, itu nggak nyaman ininya, emosinya nggak nyaman, itu psikisnya nggak nyaman. Karena apa? Karena ada seperti dua peran.
Kalau dia di luar dia bisa berbuat baik sebaik-baik mungkin sama temennya, lalu di rumah dia nggak bisa berbuat baik sama orang tuanya. Ya, secara psikis dia nggak sehat. Kalau psikis nggak sehat, udah rapuh. Iya betul. Ya, gitu. Bukankah di dalam Islam keberkahan hidup adalah ridho dari orang tua? Iya. Nah, ya, ini masih ada nggak? Masih jadi budaya nggak kalau pergi ke sekolah cium tangan orang tua? Masih ya, jangan ditinggalin, jangan mentang-mentang udah eranya udah wah gitu ya, pergi dulu kayak gitu ya, atau ngomong aja dari luar, pergi dulu ya, ini kayak sama temen aja ya. Iya benar. Kalau sama temen, sama pacar di WA udah makan belum? Ya, lagi apa kamu? Ada di mana sekarang? Perhatian ya. Perhatian banget. Apa perasaan kamu sekarang? Bahagia nggak? Sama orang tua pernah nggak begitu? Nah, itu harus ditanya tuh. Ya, harus dicek. Kalau kita sudah mulai bisa perhatian kepada orang lain, ya nggak masalah. Tapi berarti harus juga perhatian kepada orang tua. Iya, jangan tanyanya pacar mulu yang ditanyain, atau temen deketnya ditanyain terus, apa perasaan kamu, gimana kabarnya, hari ini kamu di mana, lagi ngapain, makan apa tadi, ya. Dengan orang tua nggak ditanya, kamu tadi makan, udah, ditanyanya begitu, jawabnya gitu. Kalau kamu bisa bermanis-manis dengan teman-teman kamu juga harus bisa bermanis-manis dengan orang tua. Kalau kamu sudah punya pacar, Maya sudah punya pacar nih. Belum, Umi. Iya, fokus dulu ya. Iya. Oke, benar, bagus itu ya. Nah, jadi kalau yang misalnya nih ya, misalnya yang sudah punya pacar, artinya dia juga punya kewajiban untuk lebih sayang kepada orang tuanya, lebih dari pacarnya tadi. Ya, kalau dia bisa tanya itu kepada temennya, pacarnya, dia juga harusnya bisa WA dong orang tuanya, ya kan? Mungkin bisa orang tuanya lagi di kantor atau lagi di mana, dianya lagi di mana, orang tuanya di rumah. Emang nggak bisa tanya, "Mah, sudah makan belum?" Bisa nggak? Bisa sebenarnya, tapi kenapa kita nggak mau? Kita nggak berpikir ke sana. Iya. Nah, itulah kalau Mai mau jadi pribadi unggul, begitu Mai. Ya, mulai sekarang coba ya perhatiin orang tuanya. Iya. Ya, iya gitu. betul, Umi. Coba kita lihat ya di sini. Nih. Sebentar. Nih. Kenapa ya begini? Kenapa, Umi? Sebentar. Pencet exit dulu. Exit. Sini. Ya. Nah, udah. Oke ya. Kita lanjut ya. Oke. Coba lihat ini. Ya. Lihat. Coba foto ini kita lihat ya. Teman-teman di rumah lihat ya. Bagaimana orang tua ketika kita lagi kecil kita digendong. Ya? Iya betul. Iya. Nah, sekarang orang tuanya dicium. Teman-teman di rumah atau Mai atau teman-teman yang ada di sini ya. Sudah pernah belum cium orang tua? Harus. Kalau saya sih kalau mau berpergian gitu kayak cium tangan terus cium pipi juga gitu. Gitu ya. Jangan alergi gitu ya. Jangan Mi, udah pakai bedak. Gitu ya. Aduh, jangan gitu ya. Gitu. Ya minimal cium pipinya, apa namanya, kepala ibunya dicium ya. Iya, sebelum bisa bersikap baik atau melakukan hal seperti itu dengan yang lain, harusnya lebih dulu ke orang tua. Gimana, Mai? Tapi kayak ada anak tuh gengsi gitu tuh Umi ke orang tuanya gitu. Artinya itu masih perlu dibongkar ya. Hatinya itu. Dievaluasi, introspeksi diri. Jangan sampai itu akhirnya menjadi kebiasaan. Iya. Akhirnya dia tidak punya bonding sama orang tua, nggak bisa dekat. Mungkin orang tua kita sibuk, nggak bisa perhatian, tapi kita bisa kan kasih perhatian. Ya kan, sebagaimana dulu ya kita Mai dan kita semua itu
diurus, dirawat sama orang tua. Iya, Ya. betul. Nah, seperti ini ya kan, walaupun ibunya sudah jelek ya. Iya. Iya, dia tetap cium ibunya gitu ya. Begitu. Atau ini ada yang punya foto sama ibunya atau ayahnya ya, jangan foto sama temen aja di HP, coba hitung. Temen di foto-foto itu banyak kan foto sama orang tua atau banyak kan foto sama temen? Sama temen. Iya Sama kan? temen. Iya, teman-teman juga cek ya. Gimana kalau sekarang buat foto orang tuanya mulai sekarang. Ambil HP-nya langsung ya, cari mamanya, mama foto selfie mah ya, cekrek. Jadikan status. Ya, enggak mau malu jadi status ya. Iya, benar. Jangan begitu ya, kasihan dong ya. Iya. Kenapa? Karena kamu bisa menjadi pribadi unggul tuh ini ya, sikap kepada orang tua ya. Jadi kalau di HP kita memang banyak sama teman-teman ya, mulai sekarang bisalah adalah ya. Iya. Ya beberapa itu memang ada foto sama orang tua. Bahkan ada yang bangga nih dijadiin profile ya, dijadiin status. Wah, keren banget ya. Saya kalau ada remaja-remaja, siswa-siswa atau anak-anak nih seusia kalian Iya. yang memasang foto kalian bersama ayah ibu, keren. Berarti kalian sudah punya pribadi unggul. Kita lanjutkan ya. Lanjut Umi. Oke. Yang kelima, komunitas. Ya, kamu harus ada komunitas. Kamu pilih komunitas apa yang kamu mau. Teman-teman di rumah juga, ya. Kita itu pastikan Anda itu masuk dalam salah satu komunitas positif yang Anda minati. Jangan diem-diem baik. Ya. Jangan kebanyakan rebahan ya Umi. Iya, pikirin apa yang bisa dilakukan. Ini contohnya misalnya bersihin lingkungan. Ada, cari. Kalau kalian bisa searching apapun di HP kalian, kalian bisa searching komunitas juga yang bisa Anda sukai. Ya, komunitas apa aja sih yang ada di Kota Serang ini? Coba aku hubungi kontaknya, ya kan? Mau gabung gimana begitu. Dan mungkin teman-teman dan Mai juga punya minat masing-masing ya. Nah, buatlah diri Anda terlatih menghadapi dan menyelesaikan masalah ya. Itu adalah modal dasar pribadi sukses. Terlatih untuk menghadapi masalah. Jadi kalau misalnya ada masalah, misalnya di organisasi, di pengurus ya, misalnya persiapan dan lain sebagainya, sampai kita nangis, sampai kita susah begitu, Iya. itu artinya kalian sudah terlatih menghadapi masalah. Keren itu sebenarnya, itu pribadi sukses ya. Iya. Oke. Nah, siapa teman Anda adalah diri Anda. Ya, jadi kalau mau lihat kamu, Mai, saya akan lihat teman-teman kamu tuh yang mana. Ya. Gitu. Kita juga harus pilih-pilih teman. Maksudnya pilih teman itu artinya teman-teman yang baik. Yang mengajak yang tidak baik ya jangan ditemani. Bukan pilih-pilih teman tuh pilih-pilih yang cantik aja, bukan ya. Betul. Yang mengarah kebaikan. Jadi karena apa? Karena siapa teman Anda, itulah diri Anda. Ya. Ini contoh-contohnya nih, kalau ada yang suka futsal, Iya. bikin sampai jadi, jangan cuman hobi-hobi doang ya. Latih diri Anda, apalagi pandemi begini, ya udah siapin aja di rumah gitu ya, di pekarangan halaman depan samping gitu ya. Kemudian sesekali ke tempat futsal nggak apa-apa, dan dijadiin gitu, ikut kompetisi dan lain sebagainya ya. Misalnya ini ada yang seneng lukis, dijadiin gitu, jangan cuman lukis-lukis, cuman coret-coret aja. Maksimalkan gitu, ikut cari komunitasnya di Serang ini di mana ya, di Kota Serang ataupun di mana, kan sekarang kita bisa online ya, kita bisa gabung komunitas itu secara online gitu. Atau mungkin ada yang IT yang senang komputer ya, teknologi, bisa cari komunitas apa saja teman-teman. Mai dan teman-teman di sini tentukan komunitas apa dan harus masuk ke dalam komunitas itu. Supaya apa? Supaya bisa sibuk. Ya, pikirannya itu bisa tersalurkan dengan baik. Jadi kita nggak kepikiran yang lain-lain. Iya, betul. Ya, oke. Kita lanjut yang keenam, harus punya jiwa sosial. Jiwa sosial kita harus punya nih supaya bisa menjadi pribadi unggul.
Nih, luangkan waktu Anda untuk terlibat dalam pentingnya sukarelawan. Maksudnya kegiatan-kegiatan kesukarelaan. Maksudnya ada sukarela apa, jadi sukarelawan gitu. Harus bisa ya, karena kalian juga nggak bisa ya sekarang misalnya bekerja menghasilkan uang begitu ya. Maksudnya secara fisik langsung gitu ya. Nah, Anda bisa tetap bisa berkarya, bisa menjadi relawan ya. Mulai program sukarelawan di kelas dan sekolah Anda nih, bisa ya dimulai nih di SMA 7. Buka program-programnya. Contohnya apa misalnya? Gerakan siswa untuk mengajar anak-anak jalanan membaca dan menulis. Bisa kan? Bisa. Bisa kalau mau. Iya betul. Iya bisa itu. Misalnya membacakan cerita, mengajar ngaji, terserah Anda yang punya potensinya apa. Kalau ngajar menjadi seperti guru di sekolah, aku mau ngajar tapi nanti aja kalau aku sudah lulus kuliah ngajar, itu mah bukan ya. Sekarang itu harus terlibat dalam sukarelawan. Karena apa? Karena itu baik jiwa sosialnya ya, untuk melatih jiwa sosial Anda. Ya kalau cuma sekedar belajar mengajarin baca nulis bisa kan? Bisa. Ya pasti bisa. Ya kan begitu ya. Nah, jadi kemudian misalnya menggalang bantuan sosial, misalnya ada bencana alam ya, peduli pandemi misalnya gerakan misalnya cari dana atau jual apa, bisa bikin masker, bagiin masker kepada tukang-tukang dan lain sebagainya begitu ya. Nah, gitu. Pokoknya ada kepedulian apa yang harus dilakukan selama pandemi. Harus berkarya, harus tetap berkreasi gitu ya. Iya betul Umi. Berikutnya, tidak terus terbelenggu dengan jati diri dan merasa kesepian nih. Ada nggak yang begitu? Terus aja merasa terbelenggu, aduh aku sendirian, aku mendingan sendiri, aku ini, macam-macam begitu ya. Ya, jangan seperti itu terus. Kalau kalian terlibat dalam sosial, kemudian masuk dalam komunitas, nggak sempat nih merasakan kesepian, benar nggak? Benar, iya. benar, Umi. Kan online juga bisa ya. Nah, jangan online itu jadikan di internet handphone kalian itu menjadi sarana yang membuat Anda bisa lebih positif ya. Pasti banyak hal yang positif yang bisa Anda lakukan ya. Jangan terus merenung, aduh terbelenggu ya dengan siapa diriku, kenapa pokoknya macam-macam ya. Jalan sendirian merasa sepi, ada nggak yang begitu? Ada kayaknya. Ada ya? Pasti ada. Teman-teman jangan kayak gitu ya. Oke, kita yang ketujuh ya. Nah, yang ketujuh ini adalah afirmasi. Ini yang jarang banget ya, jarang banget dilakukan oleh kita semua ya. Mungkin anak-anak remaja khususnya. Iya. Ya, adalah afirmasi. Membuat afirmasi. Afirmasi itu apa sih? Afirmasi adalah pernyataan-pernyataan positif yang spesifik, yang detail ya, yang ditujukan kepada diri sendiri. Mai pernah nggak buatnya? Belum. Jelas? Belum jelas Umi. Contohnya gimana? Ya. Karena apa? Karena afirmasi membantu Anda berpikir positif dan menjauhkan Anda dari sabotase diri. Nggak perlu jadi orang lain, ya. Untuk menjadi terbaik, jadilah diri Anda sendiri. Ya, berafirmasi, buat aku ini hebat, aku ini kuat, aku ini tak terkalahkan, aku ini pantang menyerah, begitu. Afirmasi itu seperti itu. Afirmasi itu adalah kata-kata positif untuk diri kita sendiri. Gitu. Iya. Kan kita nggak bisa ya dapetin itu dari orang lain, bener nggak? Benar. Iya, nggak mungkin kan. Misalnya kita harapin ada teman kita yang selalu ngomong, memberikan kata afirmasi terus sama kita, nggak mungkin, nggak semuanya begitu. Iya. Makanya kita harus membuat afirmasi diri sendiri. Setiap hari bangun tidur segala macam kita harus buat, ya seperti itu. Nah, saya aja sudah tua ini ya teman-teman, saya selalu buat ini. Seperti ini contohnya ya, teman-teman kan bisa nih buat di Canva dan lain sebagainya, ya kan? Iya. Buat misalnya nama, ya, afirmasi pribadi ideal, wah gitu ya. Apa aja terserah ya. Misalnya gini, kalau saya be the best person, menjadi orang terbaik, ya. Misalnya masa depan saya tidak bergantung pada orang lain, ya. Atau masa lalu ya di situ. Kemudian saya mencintai dan menerima diri saya sendiri. Nah, kalau Mai apa? Tulis. Kalau bisa buat
flyernya kayak gini, ya. Walaupun Iya, Umi. nggak disebarin ke yang lain, minimal kamu sudah pernah buat ini untuk diri kamu sendiri, ya. Better every day, insya Allah, ya. Selalu terbaik, menjadi yang terbaik. I'm inspiring people through at work. Saya menginspirasi orang lain dengan kerja saya, nah, gitu, dengan karya saya, begitu. Jadi teman-teman juga Mai dan teman-teman di sini coba buat kata-kata afirmasi supaya apa? Supaya bisa menjadi pribadi unggul. Ya. Nah, jadi timeline pribadi unggulnya ini bisa jadi PR nih ya. Iya, Umi. Bagi pengurus OSIS utamanya dan teman-teman di rumah. Ya, yang pertama day 1. Setelah mendengar materi ini, tentukan day 1-nya kapan. Day 1-nya menuliskan daftar perilaku positif yang akan Anda lakukan. Apa aja? Tulis, ya. Kemudian day 2-nya, jadi day 1 nih cuman itu aja, Mi. Iya, day 1 tuh itu aja. Ya, kenapa day 1 tuh itu aja? Karena ini lama bakal. Jangan 1-2, kalau bisa 100. Ya, minimal 50. Begitu ya. Karena apa? Karena supaya kebongkar semua, keluar semua. Kalau cuma 10, itu separuh otaknya enggak nyampe. Paling ya 5% dari kemampuan otaknya dipakai untuk berpikir, menuliskan daftar perilaku positif. Tapi kalau 50, 100 artinya kan Anda sudah berpikir keras ya. Iya. Gitu ya. Kalau ini offline, teman-teman ini kumpul ya, saya akan berikan kertas yang nanti kertas itu akan berpindah sama teman-teman yang lain. Teman itu harus menuliskan perilaku positif yang berbeda dari sebelumnya, teman-teman sebelumnya gitu. Oh iya, Umi. Nah, gantian. Jadi harus dibaca dulu dari atas. Iya. Ketika dibaca kan artinya dia mengafirmasi dirinya kan? Iya. Gitu. Dia apa, ibaratnya dia juga membaca yang positif. Kemudian yang kedua, komunitas positif yang Anda minati. Mulai sekarang cari kira-kira mau masuk komunitas yang mana. Ya? Iya, Oke. Umi. Kemudian D3, foto terbaik dengan orang tua. Iya. Ya, gitu. Jadikan status. Nah, ya. Kemudian D4-nya afirmasi pribadi ideal dan sehat. Ya, pribadi ideal dan sehat itu seperti apa? Terutama di pandemi ini misalnya, kan banyak orang-orang yang terpapar karena mungkin tidak peduli dengan mengabaikan dengan prokes ya. Iya. Begitu. Nah, afirmasi pribadi ideal tuh harus dituliskan juga seperti tadi. Kalau bisa misalnya buat flyernya cantik-cantik, bagus, foto yang tercantik gitu ya, yang Iya, terbaik, bener, yang terbaik. jadikan di flyer ya seperti yang tadi, oke? Nah ya seperti itu. Terima kasih, itu aja Mai ya, Itu aja, yang Umi. bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Bagaimana? Iya, itu aja. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa PR-nya ya. Ada 4 langkah, ada 4 hari, D1, D2, D3, D4 ya. Begitu. Nanti kalau ada yang terbaik ya, mengumpulkan 50 hal positif yang bisa dikumpulkan ya. Kemudian D1, D2, D3, D4 itu dilakukan, coba hubungi pengurus OSIS ya. Wow. Ya, pengurus OSIS dan tunjukkan bukti-buktinya, ini teman-teman nih berlaku ya. Saya Iya. kasih hadiah. Wow. Gitu Luar ya. biasa nih. Semangat teman-teman ya. Iya, dan berlaku juga untuk pengurus OSIS juga. Ya, oke. Oke, saya tunggu ya kabarnya. Oke, terima kasih Mai, terima kasih. Terima kasih. Ya, teman-teman, terima kasih semuanya sudah menyaksikan materi hari ini. Baik, terima kasih kepada pemateri Ibu Arum Sariwati. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Saya sebagai MC pamit undur diri. Terima kasih. Usikum binafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.